Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara tidak langsung melalui daring. Anak-anak, kenapa kita melakukan pembelajaran melalui daring? Karena pemerintah tidak memperkenankan untuk pembelajaran secara langsung dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi tidak mengurangi adanya pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak kendala, yaitu adanya tidak bisa secara langsung kita bertatap muka. Dengan melalui daring saja kita bisa berkomunikasi. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang cara belajar efektif, perlu Ibu Guru memperkenalkan diri, yaitu nama saya Dr. Anda Patmi Widarsi, lahir di Surabaya, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 1967, Jawa Timur. Kemudian pendidikan yang pernah saya selesaikan, yaitu saya lulus sarjana pendidikan geografi, Fakultas IPS, IKIP Surabaya, tahun 1990. Kemudian riwayat mengajar saya, pertama kali saya ditempatkan di SMP Negeri Momunula Madong di Kabupaten Buol Toli-Toli, Sulawesi Tengah, tahun 1998 sampai 2002. Kemudian saya pindah tugas di SMA 1 Toli-Toli, Sulawesi Tengah sebagai guru geografi sampai tahun 2003. Kemudian selanjutnya saya menginjakkan kaki di SMP Negeri 2 Trawas, pindah tugas sejak tahun 2003 sampai sekarang mengajar materi atau pelajaran IPS terpadu. Kemudian aktivitas saya yang lain yaitu mengikuti berbagai macam seminar, loga karya, workshop, dan pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan saya juga aktif sebagai anggota daripada MGMP IPS Kabupaten Mojokerto sampai sekarang. Demikian anak-anak perkenalan saya untuk kali ini. Kita akan melanjutkan nanti langsung ke materi tentang cara belajar efektif. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi, yaitu cara belajar efektif. Tapi sebelum kita masuk bagaimana cara belajar efektif itu, kita lihat dulu apa pengertian belajar. Belajar memang memiliki arti yang sangat luas, namun kata belajar sering diidentikan dengan suatu kewajiban seorang anak sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Jadi, lebih fokus atau ke bagaimana belajar itu difokuskan ke kewajiban seorang anak sekolah ataupun mahasiswa sebagai pelajar di institusi yang resmi. Itu pengertian belajar yang sering kita pahami sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana hakikat belajar. Apa itu hakikat belajar? Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita ini dilahirkan, kita ini dihadapkan dengan suatu kewajiban untuk belajar. Mulai belajar berjalan, belajar bagaimana kita makan, hingga kita belajar sampai di sekolah ataupun belajar dari lingkungan sekitar. Sedangkan belajar yang kita identikan sekarang adalah belajar dengan suatu kewajiban seorang anak sekolah ataupun mahasiswa sebagai pelajar di sekolah
formal atau institusi yang resmi, yaitu di bangku sekolah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hakikat belajar itu sebetulnya adalah kita melakukan suatu aktivitas kewajiban mulai dari sejak kita dilahirkan, kemudian kita belajar untuk berjalan untuk makan, belajar untuk makan, sampai belajar untuk sekolah dan berhasil. Itu adalah hakikat belajar yang sebenarnya. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara belajar yang efektif. Mungkin pada saat kalian masih SD belajar tapi belum mengetahui bagaimana sih sebetulnya cara belajar yang efektif itu. Baiklah, yang pertama, cara belajar yang efektif adalah adanya suatu rasa kebutuhan untuk belajar yang membuat kita lebih untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Sehingga kesungguhan ini adalah merupakan modal yang membuat kita tidak hanya berhasil, tapi akan lebih baik lagi. Yaitu bahwa belajar dengan sungguh ini juga ada suatu perasaan mood atau keinginan. Jadi mood ini atau keinginan ini akan memberikan hasil yang baik dari proses belajar tadi. Sedangkan kalau seandainya kalian belajar tidak sedang punya mood atau keinginan, maka akan merasa bahwa belajar itu sangat berat. Dan dengan adanya keinginan dari belajar yang sungguh-sungguh tadi, maka ilmu yang kita pelajari akan menjadi lebih mudah untuk meresap ke ingatan kita. Jadi intinya bahwa belajar efektif yang pertama adalah suatu adanya rasa kebutuhan untuk belajar yang juga diimbangi atau diikuti dengan mood yang baik. Dengan hasilnya nanti akan lebih sempurna atau lebih baik. Yang kedua, bagaimana cara belajar yang efektif? Bahwa belajar itu ternyata membutuhkan suatu suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan itu juga nyaman. Oleh karena itu, kita juga bisa memilih tempat yang kita inginkan untuk kenyamanan kita belajar. Dan tentunya juga adanya kenyamanan ini akan membantu memperbaiki mood kita yang mungkin kurang baik akan menjadi lebih baik. Sehingga belajar pun akan lebih menyenangkan dan lebih efektif, lebih bermanfaat atau lebih memberikan hasil yang lebih baik. Jadi anak-anak, yang kedua, bagaimana belajar yang efektif itu kita bisa menentukan tempat yang sesuai kita inginkan, yang nyaman, sehingga mood kita akan menjadi lebih baik untuk bisa menangkap atau belajar itu akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya anak-anak, bagaimana belajar yang efektif yang ketiga? Janganlah belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya mencicil pelajaran itu demi sedikit atau kita berkesinambungan. Misalnya, belajar tidak harus dalam jangka waktu yang lama, tetapi dalam jangka waktu yang sedikit, misalnya 15 menit atau 20 menit, tetapi sering kita baca, kita ulang-ulang kembali pelajaran yang kita terima pada hari ini. Cara ini anak-anak lebih efektif dibandingkan kalau seandainya kalian belajar pada waktu yang lama dan pelajaran yang kita pelajari juga banyak, akan membuat kita tidak akan bisa menerima pelajaran atau menyaring pelajaran tersebut
dengan hasil yang baik. Misalnya, kalau kalian dalam saat menjelang ujian sekolah, maka melakukan suatu belajar dengan cara sistem kebut semalam. Ini akan membuat suatu tekanan secara psikologis pada kalian, yaitu justru akan membuat jadi beban. Apa yang kita pelajari tidak akan kita bisa serap dengan baik. Dan anak-anak perlu ketahui bahwa otak manusia itu akan lebih memberikan hasil yang terbaik apabila kita sering ulang, dan ulang. Membaca pelajaran dengan satu kali dalam waktu yang sangat lama dibandingkan dengan cara belajar mengulang-ulang 7 kali dalam materi yang sama, tetapi waktu yang singkat akan memberikan hasil yang lebih baik bila mana kalau dibaca berulang-ulang tetapi dalam waktu yang hanya sedikit. Memang otak manusia lebih bisa menyerap memori dan lebih tajam bila mana kita untuk selalu sering mengulang-ulang apa yang kita pelajari. Jadi anak-anak, intinya bahwa belajar itu membutuhkan suatu kesinambungan, kontinuitas, tidak dengan cara sistem kebut semalam. Selanjutnya, cara belajar efektif yang keempat, yaitu anak-anak bisa membuat jadwal belajar dan menentukan target apa yang harus kalian tentukan dan harus bisa kalian kuasai pada pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar serta kegiatan belajar yang kamu lakukan dapat menjadi lebih tersusun, terstruktur, rapi, serta sesuai dengan ekspektasi atau cita-cita yang kalian harapkan sejak awal. Jadi, yang keempat, maka belajar yang efektif itu, buatlah suatu jadwal belajar dan target yang harus kamu tentukan untuk menguasai pelajaran tersebut. Selanjutnya anak-anak kita akan pelajari bagaimana cara belajar yang efektif yang kelima. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang memang menyukai belajar secara sepi di tempat yang sunyi. Kemudian ada juga orang yang lebih menyukai belajar itu dengan secara berkelompok ataupun dalam kondisi yang ramai. Tapi bila mana mungkin kalian juga belum mengetahui style belajarnya, maka tidak ada salahnya kalau kalian mencoba untuk berdiskusi dengan teman, bertukar pikiran, dan tentang materi yang dipelajari. Dan jika kalian merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka dengan berdiskusi itu menjadi cara yang efektif untuk kalian. Jadi anak-anak, intinya yang kelima, cara belajar yang efektif itu adalah yaitu dengan mengetahui bagaimana style belajar kita sendiri yang tidak bisa disamakan dengan orang lain, karena memang manusia itu adalah unik yang tidak bisa kita samakan satu dengan lain, dan kita harus mengetahui sendiri bagaimana style belajar kita, karena kita yang akan tahu diri kita sendiri, sehingga hasilnya akan lebih baik dari hasil belajar yang kita inginkan. Selanjutnya anak-anak kita akan pelajari cara belajar yang efektif yang keenam. Yang pada poin sebelumnya kita belajar bagaimana style belajar tiap orang yang berbeda, maka yang keenam ini adalah gaya belajar, di mana tiap-tiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya kalian adalah anak yang suka akan musik dan merasa bahwa kalau mendengarkan musik maka akan belajar itu akan lebih baik, bisa menyerap, bahkan mungkin hasilnya lebih maksimal. Tetapi ada juga
Mungkin teman kalian yang tidak suka akan keramaian, tidak akan suka akan musik. Lebih efektif lagi kalau dia mungkin ke suasana yang sepi, maka tidak akan bisa dipaksakan harus dengan mendengarkan musik. Dan hasilnya akan berbeda. Sehingga anak-anak intinya bahwa belajar itu kita sesuaikan dengan gaya belajar tiap orang yang hasilnya akan lebih baik. Dan tidak hanya dengan cara menghafal saja, tapi juga akan lebih efektif lagi kalau diimbangi atau berlatih untuk mengerjakan soal-soal pelajaran dengan hasil yang maksimal yang kita harapkan. Ya, selanjutnya anak-anak, cara belajar efektif yang ketujuh yaitu bahwa belajar itu akan lebih fokus bila mana kita memahami, tidak hanya menghafal. Kenapa? Karena dengan menghafal saja tidak akan bisa lama untuk bisa kita ingat pelajaran yang kita hafalkan. Tetapi kalau dengan cara memahami, maka dalam jangka waktu yang panjang ilmu itu akan terus melekat. Jadi intinya bahwa belajar itu fokusnya tidak hanya ke hafalan, tetapi juga memahami. Dengan memahami, kita akan terus bisa mengingat ilmu itu walaupun mungkin sampai tua. Oleh karena itu, anak-anak fokuslah belajar itu tidak hanya ke hafalan, tapi juga kepada pemahaman apa yang kita pelajari. Kita lanjutkan bagaimana kita bisa belajar dengan efektif. Yang ke-8, anak-anak kalau sedang belajar jangan malu, jangan segan untuk bertanya bila mana memang apa yang kalian pelajari belum bisa dipahami. Karena bisa jadi apa yang sudah dipelajari kita belum paham, maka kita sebaiknya bertanya. Bukan berarti orang bodoh, tetapi bertanya itu memang kita lebih ingin tahu, lebih ingin kejelasan, lebih ingin mendalami apa yang sedang kita pelajari. Dalam bertanya pun tidak usah perlu malu-malu, bahkan mungkin takut, karena mungkin kalian dianggap sebagai orang yang bodoh mungkin sering bertanya. Jadi tidak ada salahnya orang bertanya itu untuk menjadikan kita lebih jelas, lebih memahami apa yang kita pelajari. Tapi sebaliknya, kalau kita diam saja walaupun mungkin belum mengerti, maka justru akan membuat kita akan lebih bingung atau lebih tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang kita pelajari. Jadi anak-anak, intinya yang ke-8, jangan segan-segan bertanya apabila memang apa yang kita pelajari belum paham atau belum bisa dimengerti. Selanjutnya anak-anak, untuk yang ke-10, selanjutnya anak-anak, belajar akan menjadi lebih efektif bila mana kalian yang sedang belajar itu menyukai akan pelajaran yang sedang kalian pelajari. Ini akan pengaruhnya sangat besar. Bila kita menyukai pelajaran yang sedang kita pelajari itu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Apalagi kita kalau menyukai sesuatu yang kita pelajari itu membuat kita lebih bersemangat. Dengan kondisi kita lebih bersemangat, tentunya anak-anak untuk menerima dan menyerap ilmu itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah untuk bisa menerimanya secara optimal. Nah, ini akan berbeda bila mana kalian pada saat belajar itu tidak suka atau mungkin terpaksa
Kondisi ini akan menimbulkan hasil pelajar tidak akan optimal. Jadi, intinya cara belajar yang ke-10 yaitu bila mana kalian belajar tentang pelajaran atau ilmu apapun, maka harus ada rasa suka, menyukai akan yang dipelajari, dan hasilnya akan lebih optimal. Anak-anak, pada masa sekarang ini, belajar tidak hanya melalui fasilitas yang bisa berupa buku, paket, kumpulan soal yang diperoleh dari sekolah, tetapi bisa saja sumber-sumber belajar yang kita peroleh itu bisa melalui dari internet, video pembelajaran, maupun acara di televisi yang khusus menyediakan tayangan edukatif. Tentunya, dari adanya fasilitas tersebut akan memberikan banyak keuntungan, banyak manfaat yang bisa dijadikan sebagai pendukung dalam proses belajar kalian. Dan anak-anak, biasanya pada materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi di televisi itu sudah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin sehingga kita bisa lebih tertarik serta bisa lebih mencerna materi yang diberikan. Jadi intinya cara belajar yang efektif yang ke-11, maka perlu ditunjang adanya fasilitas pembelajaran yang bisa berupa dari internet, video pembelajaran, maupun acara televisi dari tayangan edukatif yang akan menjadi pendukung proses belajar kalian sehingga akan lebih bisa mencerna materi yang diberikan. Cara belajar yang efektif yang lain, anak-anak, bisa melalui cara yaitu dengan membuat peta konsep atau bagan dari semua materi yang sedang kalian pelajari. Dengan memetakan materi yang kalian pelajari melalui peta konsep ini akan memudahkan kalian untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang kalian pelajari. Materinya akan lebih padat dan lebih mudah diingat. Selanjutnya, kalian juga bisa dari peta konsep tersebut bisa akan menulis materi kembali, bahkan membacanya kembali dari apa yang sudah kita pelajari. Ini cara yang ke-12 sangat efektif bila mana kalian terapkan dengan membuat bagan atau peta konsep. Cara belajar lain yang akan lebih efektif atau berdaya guna dapat kalian lakukan dengan cara yaitu menarik kesimpulan dari materi yang sedang kalian pelajari. Ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menunjukkan apa saja output yang kalian pelajari tadi dan bisa berulang kali. Dari kesimpulan itu akan membuat ilmu semakin lebih tertanam pada otak kalian. Jadi sekali lagi bisa kalian lakukan setelah mendapatkan pelajaran atau mempelajari ilmu dengan cara menyimpulkan apa yang kita pelajari itu, maka hasilnya akan lebih tertanam, lebih bisa diingat di otak kita. Anak-anak, belajar akan lebih efektif lagi bila mana setelah kalian mempelajari pelajaran tersebut, yaitu sering-sering melakukan untuk mengerjakan latihan soal atau uji coba, yaitu untuk memecahkan masalah yang tentunya sesuai dengan materi yang sedang kalian pelajari. Ini akan membantu kalian mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi tersebut. Jadi, dengan sering-sering melakukan untuk
mengerjakan latihan soal, maka kalian bisa menilai di bagian mana pelajaran yang kalian belum bisa dan di bagian mana pelajaran yang sedang kalian kuasai. Jadi anak-anak, untuk cara belajar yang efektif ini jangan segan-segan, jangan ragu untuk mengerjakan latihan soal yang mungkin belum tentu benar, bisa akan menjadi tolak ukur seberapa kalian bisa untuk menguasai pelajaran atau materi yang sedang kalian pelajari. Terakhir, yang bisa kalian lakukan setelah belajar dengan giat, dengan berbagai macam cara belajar yang efektif, maka usaha yang bisa kita lakukan adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Kenapa anak-anak? Manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Oleh karena itu, jangan lupa setelah kalian belajar dengan giat, setelah kalian berikhtiar, harus selalu diiringi dengan doa sebagai pelengkap untuk usaha kita, agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dalami akan menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian anak-anak materi MPLS tentang cara belajar efektif. Semoga menjadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian dan bisa diterapkan ke depannya, sehingga kalian lebih berhasil lagi dengan cara mengetahui cara belajar yang efektif. Jangan lupa selalu tetap di rumah, jangan keluar bila mana tidak sangat diperlukan, sering cuci tangan, makan makanan bergizi, olahraga, jaga jarak bila mana keluar, selalu pakai masker. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Ibu Fatmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.